Daud sebagai seorang yang dikenan Tuhan, dia juga pernah mengambil sebuah keputusan. Lihat di dalam 2 Samuel 11 ayat yang keempat berkata, sesudah itu Daud menyuruh mengambil dia, si Betseba ya. Perempuan itu datang kepadanya lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Saya percaya kita juga mengerti akan cerita hal ini ya saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Berkali-kali kita mungkin mendengar khotbah hal itu. Nah saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, Daud sebagai seorang yang mendapat perkenanan Tuhan. Dia saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, ketika dia melihat seorang Betseba, kemudian dia jatuh hati, dia tertarik saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Dan kemudian Alkitab mencatat Daud tidur dengan perempuan itu dan akhirnya perempuan itu menjadi hamil saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Kalau dalam bahasa sekarang itu mungkin ada orang Kristen yang suka minta sebuah tanda dari Tuhan atau seperti saya juga suka minta tanda dari Tuhan. Mungkin Daud ketika tiba-tiba Betseba menghubungi, halo Raja Daud, aku hamil, ini gimana? Lalu Daud berpikir sebagai seorang yang dekat dengan Tuhan, dia pasti komunikasi dengan Tuhan itu saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Tuhan, kenapa engkau izinkan sampai hamil nih Betseba, gawat ini. Sementara dia adalah istri dari pahlawan tentaraku. Oke Tuhan, kalau begitu, kalau memang kau mengizinkan Betseba menjadi milikku, aku akan kirim si Uria pergi ke peperangan. Kalau dia mati, berarti engkau izinkan memang Betseba menjadi milikku. Saudara dikasih dalam nama Tuhan. Mungkin Daud bisa berkata demikian sebagai seorang yang dekat dengan Tuhan. Kalau kita lihat Mazmur Daud, kan Daud ini dengan Allah bisa berdialog. Kalau Uria mati, berarti Tuhan memang mengizinkan Betseba menjadi milikku. Saudara dikasih dalam nama Tuhan, bukankah terkadang kita juga minta begitu? Kalau Tuhan proyek ini berhasil, berarti Tuhan mengizinkan itu menjadi milikku. Proyek itu berarti Tuhan memang izinkan aku mengerjakan itu. Padahal kau dapatin proyek itu dengan nyogok, saudara dikasih dalam nama Tuhan. Itu enggak berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya, saudara dikasih dalam nama Tuhan. Karakter itu kadang-kadang muncul dalam diri orang Kristen. Dan akhirnya saudara terjadi dalam sebuah peperangan dan Uria mati. Mungkin Daud berkata, Tuhan menjawab doaku. Karena Uria mati. Kalau aku menikahi seorang janda atau aku menikahi seorang istri dari tentaraku yang mati karena sebuah perjuangan, maka ini adalah sebuah pengabdian yang luar biasa. Sebagai seorang raja aku bertanggung jawab menafkahi istri dari tentaraku. Padahal di situ ada trik yang busuk saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Ingat, Daud diizinkan sepertinya seolah-olah berhasil mendapatkan saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, Betseba. Dan mungkin yang tahu pada waktu itu cuma si Nabi Nathan, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Orang Israel nggak ada yang tahu. Bahkan mungkin orang Israel masih berkata, wow keren Daud. Istri dari tentaranya dalam keadaan hamil, diambil, ditanggung jawab. Padahal perbuatan siapa saudara? Perbuatan jahatnya si Daud itu sendiri saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Ngeri nggak? Ini membuat kita jauh dari, enggak muncul slide-nya. Ini membuat kita jauh daripada rumah Bapa. Keberhasilan itu membuat kita akhirnya semakin jauh daripada Tuhan. Kita merasa everything is okay. Semuanya oke-oke saja, semuanya baik-baik saja, tersusun dengan baik dan rapi. Tapi di dalamnya penuh dengan dosa-dosa. Saudara yang dikasih dalam